Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fadlan Poewang dengan NIM 22112018. Saya adalah mahasiswa aktif semester 7 yang mendaftar pada tahun 2022. Kali ini saya akan menjalankan ujian komprehensif, menjelaskan materi ujian komprehensif untuk mata kuliah wawasan umum 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Secara definisi umum, Pancasila adalah nilai dasar, 5 nilai dasar fundamental yang menjadi landasan ideologis baik dari segi sosial, hukum, maupun budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Menurut Soekarno, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang diambil daripada karakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Menurut Notonegoro, bahwasanya Pancasila merupakan landasan filsafat yang bersifatnya objektif, yang mengandung struktur hierarkis piramida, dan juga dia bersifat secara universal. Jika ditarik daripada sejarah itu sendiri, pada awal perumusannya itu pada tanggal 29 hingga 1 Juni 1945, yaitu pembahasan daripada BPUPKI yang merumuskan awalnya tentang dasar negara yang akhirnya dicetuskan dalam Pancasila. Kemudian yang selanjutnya berkembang yaitu pada tanggal 29 Juni terbitlah yang namanya Piagam Jakarta. Hanya saja untuk perumusannya sebagai falsafah negara yaitu pada tanggal 18 Agustus dengan adanya perubahan dari sila pertama yang ada di Piagam Jakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan, menurut definisi umum, adalah bentuk keanggotaan seseorang terhadap suatu negara yang menimbulkan konsekuensi baik berupa konsekuensi sosial, kemudian juga dari segi konsekuensi hukum, dan juga bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik dari segi individu maupun negara. Menurut Abdul Bari Azim mengatakan bahwasanya kewarganegaraan merupakan sebuah bentuk usaha timbal balik antara suatu individu dan negara. Menurut Kuncho Roni Ningrat mengatakan bahwasanya kewarganegaraan merupakan juga satu wadah untuk menghubungkan seseorang dengan ketetapan daripada budaya yang ada dalam negara itu sendiri. Dari berdasarkan sejarahnya untuk kewarganegaraan sendiri di Indonesia, bahwasanya Indonesia pada awalnya dijajah oleh Belanda dan Jepang, di mana Belanda mengatur bahwasanya ada warga hukum dan ada warga pribumi yang tidak mendapatkan pembelaan hukum sebagaimana warga kolonial Belanda saat itu. Kemudian setelah masuk di ranah kemerdekaan, itu dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang mengatur tentang kewarganegaraan, dan juga setelah pasca reformasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang lebih menginklusifkan, lebih memperinci terkait persoalan kewarganegaraan. Nah, fungsi daripada kewarganegaraan adalah tentunya untuk melindungi hak-hak warga negara dan kemudian memberikan gambaran tentang kepatuhan terhadap kewajiban dia sebagai seorang warga negara, dan juga menjelaskan sebuah identitas seseorang sebagai warga negara terutamanya di Indonesia. Materi yang ketiga yaitu tentang anti korupsi. Secara definisi umum, anti korupsi adalah bentuk upaya memberantas tindak pidana korupsi dengan cara bentuk pencegahan ataupun edukasi maupun prosedur secara hukum. Kemudian dari pendapat yang disampaikan oleh Andi Hamzah, bahwasanya anti korupsi merupakan segala bentuk upaya yang mencakup aspek tata kelola, aspek moralitas, aspek hukum pidana untuk mencegah yang namanya tindakan korupsi. Jika dinilai daripada sejarahnya, pada Orde Lama dan maupun Orde Baru, bahwasanya terdapat banyak skandal korupsi, tetapi bentuk pengawasan pemerintah yang masih kurang. Lahirnya reformasi tahun 1998 menuntut adanya peraturan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi, sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lanjut pada tahun 2022 lahirlah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan dasar dari yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu materi keempat tentang urgensi pendidikan anti korupsi. Jadi teman-teman, pendidikan anti korupsi secara definisi umum adalah usaha sadar untuk menanamkan nilai kejujuran, nilai integritas, nilai amanah dalam suatu perilaku peserta didik agar terhindar daripada aksi korupsi. Menurut KPK itu sendiri, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwasanya pendidikan anti korupsi adalah bentuk pendidikan yang mengintegrasikan nilai kejujuran, nilai integritas ke dalam kurikulum. Kemudian dasar hukumnya jika dinilai juga dari sejarah terdapat pada tahun 2004, itu bentuk daripada KPK itu sendiri mencoba untuk merumuskan terkait persoalan pendidikan anti korupsi. Pada tahun 2012 hingga 2018, KPK mulai mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum. Kemudian pada tahun 2017 diterbitkanlah Permendikbud nomor 87 tahun 2017 tentang KPK yang memperkuat nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam pendidikan karakter utamanya di Indonesia itu sendiri. Dasar hukum daripada pendidikan anti korupsi ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 31 tentang hak pendidikan, dan yang kedua Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, dan kemudian juga pengaturan yang sudah seperti saya sampaikan tadi pada Permendikbud nomor 87 tahun 2017. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah wajib minimum 1 yang membahas tentang Pancasila, kewarganegaraan, anti korupsi, serta urgensi daripada pendidikan anti korupsi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.